Selamat Pak, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama kami di cerita para developer Indonesia, khususnya developer lokal Lombok. Yang dimana pada malam hari ini kami kedatangan narasumber yang cukup spesial, yang cukup juga berpengalaman di dunia programmer. Bersama saya Wahyu, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya perjalanan karirnya, hingga hal-hal konyol ketika mereka ngoding atau membuat suatu program. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Mas. Halo Mas Wahyu. Mungkin sebelum itu masnya bisa memperkenalkan dirinya dan ya cerita singkat bagaimana masnya itu bisa terjerumus di dunia programmer. Oke, pertama-tama ini ya, nama saya Wahyu Anugrah. Sebenarnya agak sama, cuma bisa dipanggil Anugrah saja biar nggak kelihatan ada kayak double Wahyu gitu. Oke. Sebenarnya awalnya itu dulu saya tertarik di dunia teknologi itu awal-awal SMA. Dulu masuk SMA itu saya ambil jurusan otomotif. Dulu saya belum pikirin mau spesifik di mana, yang penting hal yang berbau teknologi aja gitu. Saya masuk, kemudian seiring berjalannya waktu sempat kerja magang otomotif. Terus setelah lulus SMA gitu kayak mikir lagi, agak kurang cocok nih di otomotif. Jadi saya putusin untuk masuk ke dunia IT. Jadi awal-awal itu saya langsung kepikiran mau kuliah di dunia IT. Kebetulan di Lombok Timur juga ada kampus IT di bagian Selong dulu. Akhirnya awal-awal itu saya masuk di sana dan ketemu teman-teman yang satu jalur, satu misi. Akhirnya ya ngalir ngoding sampai sekarang. Wis baik. Mas Wahyu itu tertarik di dunia programmer karena menemukan teman-teman juga yang sepemikiran bersama Bang Wahyu. Akhirnya sampai saat ini Bang Wahyu itu menekuni di dunia programmer. Tapi sebelum itu juga kita sapa dulu narasumber kedua kita, yang dimana narasumber kedua ini cukup familiar di kalangan mahasiswa karena saya dapat informasinya juga kemarin sebelum beliau kami undang, kami mencari informasinya di berbagai situs. Akhirnya kami menggali informasinya dan mendapat ternyata narasumber kedua kita ini salah satu penggagas, pendiri salah satu komunitas yang ada di kampus di Lombok Timur kalau nggak salah. Nanti lebih lanjutnya kita akan dengar ceritanya dari narasumber kedua ini. Halo Mas. Halo Mas Wahyu. Selamat datang di podcast kami. Yang dimana podcast ini podcast yang menampilkan cerita-cerita para developer, engineer, developer dan lain hal yang berkaitan dengan teknologi. Oke. Nah, sebelum kita dengarkan ceritanya Mas Wahyu dan yang cukup familiar di kalangan para mahasiswa, mungkin Masnya bisa memperkenalkan dirinya dan ya bagaimana awalnya bisa terjerumus di dunia programmer ini. Oke, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Ini tadi agak bingung, mungkin nanti viewers, wah kok Wahyu manggil Wahyu gitu. Hostnya Wahyu, ini Wahyu. Nah, kebetulan di sini nama kita sama bertiga ya gitu. Jadi mungkin saya lebih perkenalkan diri yang detail gitu ya, dengan nama panjang ya, nama saya Wahyu TA aja gitu, terlalu panjang kalau disebut gitu. Dan saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Timur, yang ini Lotim Dev gitu. Kita tergabung di satu komunitas sebenarnya ya, sama teman-teman di Lotim Dev. Terus awal mula saya tertarik di dunia teknologi sih, mungkin saya tertariknya di teknologi ini dari kecil ya sebenarnya. Udah mengenal komputer gitu dari mungkin dari bangku sekolah dasar. Cuman saya tertarik tahu itu apa tuh programming itu
saya tahu itu pas sudah masuk kuliah 5 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin belum 5 tahun sih, bertahun mau jalan 5 tahun gitu ya. Ya. Ya begitu. Nah saya tahunya dulu tuh dari apa ya? Sebenarnya saya ngeliat tuh kenapa pengen belajar programming tuh, saya kira awalnya dulu tuh programming itu tentang hacking ya sebenarnya. Tentang kayak terlihat keren lah gitu di belakang layar itu. Kayaknya aku mesti belajar lah kayak gitu biar intinya tertarik dari ngeliat hacker dulu pertama kayak gitu. Terus yang cari tahu dalamnya sih lebih itu aku dapat kesempatan dulu jadi pemateri di luar Pulau Lombok setelah aku lulus belum lulus sih, libur semester gitu tuh aku dapat jadi narasumber di mentor pelatihan web. Mungkin saya sebut webnya nggak bisa ya. Agak malu Diskret. ya sensor aja webnya. Dan aku dapat itu pelatihannya di NTT ya. NTT Cukup jauh juga ya. ya lumayan, libur terus dapat liburan gratis gitu di salah satu wilayahnya di namanya tuh Bejawa. Terus tuh terpencil lagi di Waru Pele namanya gitu tuh. Nah terus baliknya itu, nah aku kepikiran dari sana tuh pas aku diajak tuh, aku kayaknya mesti perdalam nih gitu tentang build application web dan lain halnya gitu kan. Aku tuh sebenarnya belum tahu apa-apa pas diajak ikut ke sono jadi mentor gitu. Tapi aku ketemu sama orang itu, kayak percaya banget sama aku nih. Aku udah terlihat jago kayaknya di mata dia gitu, sehingga bisa diajak ke situ. Dan terus pas balik-baliknya aku kepikiran untuk mengajak teman-teman. Nah salah satunya aku panggil Bang Anugrah aja ya biar nggak bingung di ya teman-teman di sini. Aku kepikiran terus ngajak Bang Anugrah, Bang Oji, nama itu buat bikin komunitas. Itu komunitas namanya Burga IT Lombok. Nah sebenarnya komunitas itu tujuannya kita buat melatih skill, upgrade skill kita. Sebenarnya kita belum bisa apa-apa nih kok diri komunitas. Nah sebenarnya dari situ tuh kita kayak ngediriin kelas, seperti ada namanya dulu tuh kelas framework, terus kelas Java dasar, terus kelas front end. Nah di masing-masing itu kita punya tanggung jawab satu kelas sama Bang Anugrah, aku sendiri, terus Bang Oji itu di situ tuh Bang Wahyu jadi megang di kelas Java dasar, aku sendiri di kelas framework, terus Oji di kelas front end dulunya. Nah sebenarnya itu juga kita ngedirin kelas itu kita belum bisa loh framework yang kita ajarin atau mungkin bahasa pemrograman itu kita belum menguasai sama sekali gitu. Tapi tujuannya kita itu diriin kelas itu sebenarnya pure buat kita biar dipush untuk terus belajar gitu, ngedalamin ini programming ini gitu. Nah dari sana tuh kita sebenarnya terus berkembang sampai sekarang gitu. Ya dan alhamdulillahnya mungkin nanti aja dari hostnya ya. Oh iya. Ya, oke. Mungkin perkenalan singkat aku tuh gitu sih, tertariknya di dunia teknologi. Berarti dari kedua narasumber ini memiliki alasan tersendiri yang akhirnya membuat Bang Anugrah sama Bang Wahyu. Oh iya, skip juga nih. Saya stop bentar. Saya juga bukan dari background IT sebenarnya dulu sekolah menengah. Jualan saya kurang lebih sama kayak Bang Wahyu, saya otomotif juga dulu. Kurang lebih itu dulu namanya di TSM, teknik sepeda motor gitu akunya dulu gitu. Nah, ya begitu aku juga bukan dari latar belakang IT sebenarnya, di SMA-nya dulu gitu. Gitu ya, berarti dari kedua narasumber kita ini ternyata tidak ada yang background IT, yang dimana ya para siswa yang minder yang ingin masuk di dunia pemrograman seperti abang-abang kita yang ganteng di depan ini. Belum mandi. Dia ini juga bukan background IT, tapi ketika ada keinginan dan tekad yang kuat terhadap hal yang ingin dicapai, teruslah untuk berjalan, mungkin itu ya. Benar. Dan mencari lingkungan yang mendukung keinginan kawan-kawan tersebut. Nah kita lanjut, itu tadi sekilas saya dengar bahwa masih mahasiswa sudah menjadi mentor ya. Itu awalnya Bang Wahyu itu bisa menjadi mentor bahkan di luar daerah.
Itu gimana? Mungkin bisa diceritakan singkat, Ya. secara singkat gitu. Oke, mungkin aku juga nggak kepikiran dulu. Sebenarnya awal mula aku dipanggil jadi mentor sampai keluar ke pulau gitu, pulau udah keluar ya, Pulau Lombok gitu, pulau ini gitu. Aku dulu sebenarnya ada inisiatif sendiri buat ngembangin web desa aku sendiri di sini gitu, web desa aku sendiri gitu, karena aku lihat di sini tuh belum ada tersentuh IT sama sekali, dan padahal tuh webnya open source ya, bisa di download di GitHub namanya, teman-teman mungkin yang udah tahu itu ada namanya GitHub gitu. Nah yang itu tuh udah ada di GitHub sebenarnya untuk websitenya itu, dan responnya dari dari kepala desaku yang di sini tuh antusias banget gitu, sampai aku dikasih jabatan dulu di sini tuh jadi operator desa pertama kali tuh di situ, karena ya sedikit tidak bisa membawa IT ke desa ini begitu. Nah dari situ aku sebenarnya belum tahu tentang programming di sana, cuma bisa sedikit tidak install XAMPP gitu dan running project yang udah ada gitu dulu. Nah begitu, dan terus aku sampai sempat ganti footernya dulu, puter si web itu dengan nama aku sendiri gitu. Tapi kan orang desa nggak tahu ada buta teknologi, saya pikir aku yang bikin gitu. Dan mungkin dari komunitas open source yang punya web itu, dia ada trackingnya mungkin ya, siapa yang install aplikasi itu dan yang menerapkan di desanya itu. Nah aku tuh kayak nggak gabung di komunitas web desa itu, cuman kayak si orang dari ketua komunitasnya ini tahu gitu bahwa aku udah nerapin web open source desa ini di desaku sendiri. Nah sehingga langsung pada malam tuh aku langsung ditelepon sama orangnya, langsung ditanyain halo, aku dari ketua komunitas inilah open source web desa kayak gini, aku mau ajak kamu jadi mentor di NTT. Langsung wah kayak nggak percaya dulu nih sebenarnya, terus ditanyain lagi lebihnya, kamu bisa kan kode igniter gitu, padahal aku belum tahu sama sekali kode igniter itu ya. Aku jawab iya, sumpah aku jawab iya, padahal aku belum tahu kode igniter itu gitu, sampai bengong gitu. Tinggal 1 minggu ya, aku kirimin tiket, kita berangkat di sana. Nanti dari rumah kamu sampai bandara itu kamu kasih tahu aja berapa biayanya gitu. Kita ketemu di Kupang gitu. Kebetulan dulu aku sendirian dari transit dulu di Surabaya, baru lanjut ke Kupang gitu. Ya lanjut ke Kupang gitu, dan emang bener gitu. Begitu sih sebenarnya. Berarti berawal dari ketidaktahuan yang akhirnya membuat Bang Wahyu ini semakin mendalami ilmu dunia programmer. Bener, sama satu lagi sih, aku lebih lebih tertarik lagi nih dari web yang aku download itu tuh sampai bisa menghasilkan, aku nggak mau sebut lah gitu, menghasilkan pas pulang-pulangnya ya gitu ya, pundi-pundi duit lah gitu. Wah keren juga ya, kita dalamin teknologi dalamin hal tentang coding dan lainnya gitu, padahal itu aku cuma modal download loh sumpah. Dan tertariknya pas pulang dari sana, nah makanya aku kepikiran buat aku mesti belajar lebih lagi tentang ini sih, biar bisa bikin sendiri. Nah terus itu tadi balik lagi pas aku ngajak teman-teman untuk bikin komunitas itu gitu. Berarti awal karirnya Bang Wahyu itu dari desa menuju ke ibu kota. Nah, kalau Mas Anugrah sendiri itu bagaimana sih awal mula Bang Anugrah ini bertahan hingga saat ini di dunia programmer itu? Mungkin ya berawal dari ngehack Bang itu aku bisa ngobrol Bang, atau gimana gitu? Kejauhan ya itu, kejauhan. Oh iya. Kejauhan. Ya ceritanya sih nggak terlalu sampai ngehack Bang. Itu kejauhan. Pertama kali kan awalnya itu gara-gara kita gabung di satu komunitas. Sebenarnya hal yang berpengaruh besar bagi saya sendiri itu
lingkungan sih sebenarnya. Dulu kan awal-awal bangun komunitas Durga IT bertiga seperti yang diceritain tadi, bertiga. Sebenarnya ada satu lagi namanya Farizal. Iya, dulu lupa itu bukan Farizal. ini. Dia sama saya di Japa. Dia sama saya di Japa dulu, dan itu gokil sih, kita belum tahu apa-apa. Itu nggak tahu sih, itu agak kelihatan bangsat karena Kelihatan bodoh banget ya, cuma karena kita gini, kita mau ngajak orang terjun di dunia IT, sedangkan kita belum terlalu tahu apa-apa. Iya. Belum bisa ngoding juga saat itu. Cuma kita agak nekat karena itu tujuannya seperti yang dibilang untuk improve diri kita sendiri. Kita waktu itu belum mikirin orang lain mau bisa apa enggak, yang penting kita belajar gitu. Itu agak kelihatan jahat sih sebenarnya. Cuma ya itu faktanya dulu. Dan ada satu cerita yang cukup menarik dulu, kalau nggak salah kita pernah buat itu kayak apa ya, untuk pemilihan ketua BEM kalau nggak salah. Itu ada pemilihan ketua BEM dulu, ada Noji sebagai pelopornya dulu. Itu yang itu apa, cerita yang menariknya itu, dia dulu ngaku gini. Itu boleh disebutin ngakunya dulu kita buat dari awal itu, padahal apps-nya itu di-download di GitHub gitu. Kita buat dari awal, terus kita presentasiin di kakak tingkat. Kita bilang kita udah develop ini selama 3 bulan. Itu saya nggak tahu sih, kakak tingkatnya udah berpengalaman, mungkin dia tahu kita bohong, cuma karena apa ya, karena kita baru masuk, dia kayak apa ya, kayak pura-pura nggak tahu gitu. Iya. Saya merasanya segitu, dia pasti udah tahu gitu, cuma dia agak sengaja nggak ngejat kita gitu ya, biar semangat belajar. Mental kita tuh nggak ngedon langsung gitu, padahal bagus sih. Itu kakak tingkat yang saya ajungi jempol sih. Namanya kita sebut aja Ari Sunario namanya. Oh iya. Mungkin dari kesempatan mungkin kita juga undang ya orang-orang yang berkecimpung di dunia programmer ini, supaya bahwa Lombok ini tidak hanya terkenal oleh pariwisatanya, tapi terkenal juga dia bisa melahirkan developer profesional di kancah nasional nanti ya. Tapi sekarang Mas Anugrah ini sekarang kesibukannya apa atau masih kuliah atau sudah kerja sekarang? Saya tahun ini udah selesai kuliah, wisuda tahun 2023 itu selesai. Kebetulan sekarang saya masih kerja di salah satu perusahaan. Saya megang mobile, khususnya di Prima Platter kalau saat ini. Dulu awalnya itu sebenarnya belajarnya sejak semester 3. Dulu pertama kali diajarin sama salah satu dosen untuk install Platter. Setelah itu mungkin proses belajarnya nggak begitu lancar, jadi ya sekedar bisa install aja dulu, terus baru ngembangin sendiri. Dari saat itu saya mulai kenal Platter sampai saat ini sih. Iya. Terus bagaimana Bang Wahyu ini bisa survive dan akhirnya bisa kerja di salah satu startup di ibu kota negara ya? Bukan startup sih, company-nya udah lebih ke perusahaannya. Perusahaannya udah cukup lama. Cuma saya baru masuk itu sejak 2022 awal Juli saya masuk. Itu pertama karena ini sih ada tekanan dari si teman-teman, karena beberapa teman-teman itu udah pada kerja, saya belum. Sebetulnya dulu saya belum ada niat untuk kerja, cuma saya orangnya kayak gimana ya, agak terlihat saya ngelihat itu sebagai hobi, belum ada niat untuk kerja gitu. Cuma kelama-kelamaan ya kita nggak bisa makan hanya sekedar untuk hobi itu, nggak bisa makan. Jadi ya akhirnya saya coba-coba ngelamar. Dulu pernah di perusahaan dari Bali, pernah
Nggak bisa dari Bali dan itu ceritanya cukup konyol sih gitu. Sama si Wahyu Abang juga. Ajis aja, Abang Ajis. Iya, Bang Ajis juga itu ceritanya cukup konyol. Iya. Kita nggak dibayar sama salah satu company, udah dikerjain apps-nya akhirnya, tapi udah mau jadi apps-nya tapi kita telepon si apa namanya, Malah kabur ya. ya kabur. Jadi kita nggak sempat menerima uang waktu itu. Akhirnya kita semua resign dan masing-masing coba untuk ngeplay ke beberapa perusahaan, dan beberapa teman udah terima, tinggal saya aja nih yang belum. Ya, Akhirnya ya. dulu ngekos di dekat kampus. Di sana saya merasa apa ya, kayak minder nih, saya yang belum ada kerjaan. Gitu. Ya, kerjanya saya ngoding tapi belum ada penghasilan kan, jadi agak minder. Jadi berusaha untuk coba ngelamar. Setelah interview dan sebagainya, selang 1 bulan kalau nggak salah, dulu itu langsung ada notif dihubungi sama si HRD dari company. perusahaannya dan lanjut sampai tahap penerimaan. Gitu sih. Kalau boleh tahu nih, apa nama company-nya? Boleh disebutin nggak? Boleh. Boleh ya? Iya. Itu company namanya BFI. BFI. Itu BFI itu Itu finance. finance. Ya. Oh, berarti sekarang Bang Anugrah ini kerja di salah satu finance di ibu kota. Lebih tepatnya di Tangerang. Di Tangerang. Tangerang. Berarti bisa dibilang dari desa menuju dari desa menuju ibu kota negara. Wah, hebat. Bisa dibilang itu. Mungkin nanti juga para kawan-kawan atau teman-teman dan audiens yang sedang mendengarkan podcast ini bisa jadi motivasi ya, dari manapun kita berasal, ketika kita ingin menjadi sosok panutan dan dengan tekad yang kuat, pasti kita akan bisa meraihnya. Nah, mungkin kita lanjut juga mendengarkan awal kita dengar juga cerita dari Bang Wahyu juga. Ini sangat tertarik. Aku juga kemarin sempat mendapat informasinya bahwa dia juga satu programmer yang sangat ambis dalam bekerja gitu. Mungkin benar atau enggaknya sekarang kita langsung tanyakan ke orang yang bersangkutan. Oke, Bang Wahyu. Kalau Bang Wahyu sendiri tuh awal mula berkarir di programmer itu, awal mulanya itu dari mana itu, Bang? Oke, mungkin kalau saya sendiri sih awal mula berkarir ya di programmer, membangun porto gitu tuh dari semester ya, sebenarnya dari tadi awalnya yang itu tuh. Terus dari situ tuh aku kayak ada dapat project freelance gitu, berawal dari project skripsian gitu, sehingga aku tuh ada kelupaan sebenarnya satu nih. Nah, setelah itu tuh aku pas balik itu tuh aku kayak ngediriin startup dulu. Pas baru pulang setelah ngebangun Burga IT, aku ngediriin startup. Nah, startupnya itu awalnya tuh namanya toktindo.com itu. Toktindo.com. Ya, toktindo.com. Nah, itu tuh sebenarnya website toktindo.com itu pure buat aku latihan ya. Cuma aku mau implementasi ideku, permasalahan-permasalahan yang aku dengar di lingkungan kampus gitu, tentang keresahan mahasiswa-mahasiswa yang dari luar atau mungkin yang masih dari Lombok cuman ke daerah sini tuh mencari kos-kosan gitu. Nah, sehingga itu tuh ada tim dulu ya, tim sesama mahasiswa. Kenapa harus namanya toktindo.com gitu? Kenapa kita nggak angkat aja namanya biar orang luar juga ngerti Toktindo itu kan orang Lombok aja yang ngerti. Tempat nginap atau cari kos-kosan apa gitu. Nah, seiring berjalan waktu tuh jadi direfaktor lah namanya tuh menjadi tempatnginap.com gitu. Nah, dari situ tuh aku sendiri sebagai programmernya, sebagai CEO and founder dari tempatnginap.com. Nah, itu kayak aku sendiri yang membangun websitenya, terus aku belum bisa mobile dulu, baru belajar framework Codeigniter tuh. Itu pure dari aku baru pulang itu terus bangun Burga IT, bangun tempat nginap ya, jadiin startup.
aku implementasi ideku dari itu, aku belajar. Nah sehingga aku ketemu sama mentor, salah satu mentor dari Tangerang juga, deket kantornya si Bang Anugrah. Aku sebut aja namanya. Aku di sini juga mau terima kasih nih sama abang yang sudah mentoring aku sampai di titik karirku yang saat ini. Aku sebut aja namanya Bang Irfan namanya. Dia, semoga Bang Irfan nonton di sini ya. Oh iya, halo Bang Irfan, dan terus semoga juga datang di podcast kita ya. Ya, terima kasih banget nih sama Bang Irfan. Tanpa Bang Irfan mungkin aku nggak bisa di titik karir yang saat ini gitu. Nah dulu ceritanya aku ketemu sama Bang Irfan itu, aku aktif di salah satu komunitas di Facebook. Nah teman-teman juga kalau mau mengembangkan diri atau gimana itu, teman-teman bisa gabung di komunitas. Mungkin di daerahnya belum ada komunitas gitu, tapi aku tuh dulu emang nggak ada di sini ya komunitas dulu, belum terlalu banyak komunitas, baru Bro Guide di Lombok aja kayaknya gitu. Nah terus aku gabung ke Facebook, cari-cari, nah ketemu lah sama Bang Irfan gitu. Aku kayak hearing gitu, buat tim di tempat nginap itu, sehingga Bang Irfan ngechatin aku. Dan dari situ tuh kayaknya Bang Irfan pas nge-review kodeku itu tuh kayak ketawa-ketawa gitu kayaknya ya, ngelihat kodeku. Aku sambil nonton tutorial, sambil ngikutin, bikin login pack, dan sampai tempat nginep jadi gitu. Lanjut terus tuh dari situ tuh Bang Irfan kayak ngajakin aku project freelance. Nah sehingga tercipta tuh ada timku sama Bang Irfan. Awal namanya itu Berkah Ramadan, karena project itu luar biasa tuh. Di Ramadan itu banyak banget. Ada yang dari freelance kampus, ada yang dari Bang Irfan, ada yang dari salah satu Oji juga gabung dulu di Berkah Ramadan itu, ikut gitu. Nah akhirnya Oji mengeluarkan diri di sana, nggak tahu dengan alasan apa, mungkin alasan tersendiri mungkin. Nah sehingga lama-lama, kita singkat waktu aja, si Berkah Ramadan itu ada namanya Ayo Kreatif. Dulu mungkin teman-teman di kampus itu pernah dengar namanya Ayo Kreatif. Nah sehingga Ayo Kreatif itu refactor nama lagi, jadi 3 kali refactor, namanya Digital Kreasi Nusantara. Dan di Digital Kreasi Nusantara itu aku banyak membangun foto sampai semester atas lah gitu, sampai selesai KKN. Itu tuh project terakhirku di Digital Kreasi itu ada namanya Sayur Bunda. Nah Sayur Bunda sama Lia Online Palembang itu lumayan gede perusahaannya di Jakarta. Itu kita jadi vendornya di Digital Kreasi ini. Nah terus setelah itu tuh kayak kita Bang Irfan sama Bang Dedi juga namanya itu, kita kayak memutuskan untuk kayaknya kita hold dulu di beberapa proyek di sini, karena kita udah nggak bisa handle, udah terlalu banyak proyek lah di Digital Kreasi ini. Nah terus kita sama-sama mencari jalan keluar. Akhirnya aku nemu perusahaan pertama di Bali yang diceritain sama Bang Ayu ini, diceritain sama yang ditinggal sama klien. Sebenarnya aku duluan yang masuk nih ke sana. Aku duluan yang masuk ke perusahaan yang di Bali ini. Namanya kita sebut aja ya. Bang bayar. Kita mau dibayar nih. Oh nggak bisa ya. Oh nggak bisa sebut nama. Intinya di sana tuh posisiku juga sebagai mobile developer. Oh iya, ada kelupaan lagi nih sebenarnya. Oh iya, berarti pengalaman Bang Wahyu nih di dunia Freeworks sudah bisa dibilang cukup banyak lah. Iya, mulai dari ya buat iseng-iseng untuk ingin melihat desa yang maju di bidang teknologi, dan akhirnya sekarang Bang Wahyu ini bisa mencapai titik karirnya yang mungkin yang bisa dibilang yang diimpi-impikan bisa bekerja di. Sebenarnya titik ini belum aku merasa puas sebenarnya ya. Iya. Mungkin aku sebut juga nih, ada yang ketinggalan tadi itu juga. Nah dari si Bro Guide di Lombok itu, kita dilihat sama Kak Ari itu ya, setelah kita present tadi project yang konyol diceritain sama si Bang Wahyu ini. Project downloadan tapi diakui bahwa kita ngedeploy dari awal. Iya bener ya. Kita bakal cerita itu 3 bulan kita nih nggak tidur gitu. Padahal kita download gitu kan. Iya. Nah, gitu sih. Bahkan itu kita dapat penghargaan dulu ya. Ya penghargaan di kampus. Dan di tahun keduanya itu beneran kita yang develop di pemilihan Presma Universitas Hamzah Wadi. Coba mungkin ada di Facebook juga, ada di Facebook di YouTube tuh video untuk e-potnya. Itu tuh aku udah kenal Premo Pelarapel lah, sehingga bikin langsung dulu tuh. Terus lanjut
Nah, aku diajak gabung ke salah satu proyek di kampus, namanya Lapak Desa, dan dinaungi oleh CP Karya Anak Desa namanya. Yang nah di situ tuh ada beberapa proyek. Nah, yang aku handle lah gitu. Dari situ sebenarnya karirku aku tata porto, sehingga singkat cerita sekarang bisa ngerasain kerja di di ibu kota gitu loh. Kalau boleh tahu nih, apa nama startup atau company tempat Bang Wahyu kerja sekarang? Mungkin aku jujur aja sekarang ya. Kemarin sebenarnya aku nggak enak cerita ya. Pertama sih sebelum sesudah KKN itu tuh aku tuh mencoba ngapply, dan alhamdulillahnya aku keterima di salah satu vendornya Telkomsel gitu. Nah, di situ jadi web developer gitu di salah satu vendor di Jakarta, vendornya Telkomsel begitu. Nah, terus seiring berjalan waktu nih aku nggak ngerasa puas lah di titik itu nih. Aku ada ya sampai saat inilah aku belum merasa puas lah sama titik aku yang saat ini gitu. Aku kepikiran buat double job sebenarnya dulu. Iya, aku sebut aja mungkin karena aku udah mau selesai juga di salah satunya. Nah, aku double job beberapa 6 bulan kemarin. Sebelumnya juga ada namanya e-cargo. Nah, sebenarnya aku berkarir jadi mobile developer sama web developer itu nggak jauh dari proyek-proyekan di kampus gitu. Kalau awal mula aku jadi mobile developer itu, aku dulu di challenge buat nyelesain aplikasi dalam 1 minggu itu, nyelesain aplikasi NWDI namanya, NWDI mobile. Itu tuh pure aku belum tahu sama sekali, framework Flutter, Dart itu belum tahu sama sekali, cuma di challenge. Ini kamu bisa nggak? Aku di challenge sama sebut aja kakak Hari Sunario lagi nih. Berarti Bang Hari ini cukup berjasa di cukup berjasa dalam karir kalian berdua. Mentoring kita lah gitu, mentoring kita gitu. Dia kayak challenge kita, kamu kira-kira bisa nggak nyelesain ini dalam seminggu gitu? Ya aku bisa gitu. Dari situ aku belajar. Nah, jauh sebelum itu si Wahyu udah jago Flutter deh yang ini. Iya udah jago lah, cuma belum pede aja gitu buat keluar. Nah, dari situ terus aku nyoba masuk pertama jadi mobile developer tuh di yang tadi di Bali, terus baru lanjut ke ada namanya Asa Group. Aku jadi full stack di sana, back end sama mobilenya di Asa Group. Terus setelah di Asa Group itu aku keterima di vendornya Telkomsel itu. Nah, lanjut lagi setelah beberapa tahun kemudian aku nyoba masuk nge-apply di e-cargo, namanya salah satu perusahaan di Bekasi. Nah, itu berjalan juga sama yang di vendornya Telkomsel. Nah, terus di layoff nih di e-cargo. Aku kayak galau ya dulu. Ini ada di sini nih teman saya yang ngeliat saya galau, aku play. Ya, akhirnya saat ini aku jadi mobile developer juga di salah satu startup yang ada di Surabaya. Gitu sih. Berarti salah satu keunggulan kita menjadi programmer itu kita bisa kerja di mana saja, kerja di satu tempat, 2 tempat. Itu mungkin salah satu keunggulan kita menjadi programmer ya. Bener. Tapi sepanjang perjalanan Bang Anugrah, Bang Wahyu ini menjadi programmer, apa hal terkonyol yang Bang Wahyu lakukan atau kerjakan ketika ngoding atau dalam meniti karir juga? Hal yang konyol. Banyak hal konyol. Hal yang konyol. Saking banyaknya saya juga ini lupa ingat jadinya. Itu kalau hal yang paling konyol menurut saya sih cerita dulu waktu awal-awal terjun dunia coding, karena belum tahu apa-apa, terus kita nekat banget untuk ngajakin orang. Bener. Itu kok menurut saya cukup konyol sih. Berarti itu hal yang terkonyol yang Bang Wahyu, Bang Anugrah lakukan, ya mengajak seseorang tapi kita belum tahu apa yang akan kita lakukan. Iya, betul. Itu kayak ngajak, itu kayak berusaha nyelamatin orang tenggelam tapi kita belum bisa berenang. Iya. Betul banget. Kalau dari Bang Wahyu sendiri, itu apa hal yang terkonyol Bang Wahyu lakukan? Mungkin kalau aku sih ya salah satu yang
Bang Wahyu juga sebut tadi yang ngajak orang, cuman kita belum sendiri belum menguasai hal itu ya, buat apa ya, mengajak orang ini belum jelas lah gitu, bisa dibilang belum jelas. Terus yang terkonyol banget aku ingat pas presentasi bilang siapa yang bikin aplikasi ini gitu, ya saya yang kerjain aplikasi ini 3 bulan kayak tidur itu hal yang terkonyol. Mungkin saya mohon maaf banget nih buat teman-teman yang udah dibodoh-bodohin oleh saya. Oke, mungkin itu untuk ya. Bang Ari. Iya, Bang Ari. Oke. Oh, berarti dari podcast ini ternyata terbongkar mungkin rahasia mereka berdua. Ternyata yang mereka akui membuat aplikasi voting dari awal, ternyata mereka itu download dari GitHub ya. Mungkin para Aurjan belum tahu apa itu GitHub. Itu juga salah satu platform para programmer tempat dia mendapatkan kode dan lain-lainnya. Oke, baik. Kalau ini mungkin ada tips dari Bang Wahyu, Bang Anugrah supaya kita tetap bertahan. Soalnya kan kalau saya baca-baca tentang dunia programming ini adalah hal yang sangat membosankan, hal yang sangat membingungkan juga. Tapi mungkin ada tips dan trik untuk para audiens supaya mungkin bisa bertahan hingga saat ini di dunia programming. Oke, dari saya ya. Iya, Kalau dari saya sih sebenarnya masing-masing orang punya tips yang berbeda-beda sih, tergantung orangnya. Kalau saya sendiri dari awal ngoding itu merasakan juga ngoding itu cukup ngebosenin. Iya. Cukup ngebosenin. Cuma kita kayak berusaha nyari inspirasi. Saya juga sering nonton film sih sebenarnya. Nonton film. Kalau memang lagi bosannya ngoding itu saya biasanya nonton film yang bertema IT atau bertema teknologi, karena dari awal saya punya ketertarikan di dunia teknologi, jadi saya berusaha nyari film-film yang temanya teknologi agar bisa memacu inspirasi buat terus ngoding gitu sih. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing, itu mungkin punya tips-tips sendiri untuk memacu dirinya untuk lebih giat belajar gitu. Gitu ya. Kalau dari Bang Wahyu sendiri mungkin ada tips dan trik? Kalau dari saya sih untuk tips dan trik belajar Jadi programmer handal. Kalau dibilang handal sih aku belum handal ya saat ini, masih belum bisa mencapai titik itu. Mungkin kalau tipsnya sih, aku dulu tuh ngelihat kakak tingkatku ya. Nah, kakak tingkatku itu pas aku baru masuk jadi mahasiswa di sana tuh udah sebenarnya mentalku buat menjadi engineer itu udah terbentuk dari sana. Pas ngelihat kakak tingkatku presentasi di depan mahasiswa ya, seluruh mahasiswa di Universitas Hamzah-Nowadi, kelihatannya itu kayak wow, keren banget, seorang programmer itu gini loh gitu. Dia menunjukkan programmer itu kayak begini loh gitu, dan dia nggak harus kerja dari kantor gitu, dia bisa kerja dari mana saja gitu. Nah, dari situ tuh aku kayak wow, itu salah satu jadi kakak tingkatku itu salah satu jadi motivatorku sih. Motivator ya? Motivasi ya? Iya, motivasi. Iya, anjir. Bingung juga ya. Jadi inspirasi. Ya, inspirasi aku buat survive gitu di. Nah, aku sebut aja namanya Kak Nasrul Alawi. Ya, kita juga sering belajar ke sana, cuman bawa gorengan, dia tidur. Iya, sama ini nih masih dulu. Yuk, ayo kita belajar ke Kak Alawi. Kak Alawi dari mana? Dari rumah gitu. Ya, nih kita bawain gorengan. Ya, udah kita bawa gorengan ke sana, nyampe atas baru diajarin variabel 1 udah udah kerok dia, anjir lah Kak Alawi. Cuman dari situ karirku juga dipush juga sama dia. Aku ngeliat selalu, keren dia tuh. Nah juga teman-teman kita juga butuh circle ya. Jadi buat tetap bertahan, misalkan kita bakalan ketemu dengan titik bosen itu di coding. Ya membosankan memang coding itu. Cuman kalau kita nemu circle yang tepat, di sana ada orang yang mengerjakan coding dan membahas tentang coding, kita jadi asik gitu. Bosannya itu mungkin sebentar, tapi kalau kita balik ke circle itu, lagi cepat baliknya lagi gitu. Nah, salah satu
teman-teman misalkan nih, nah di Lombok Timur sekarang udah berkembang ya. Ada namanya nih Lotim Dev. Oke, kita ada di Lotim Dev ya. Ya, kita tergabung di Lotim Dev. Buat teman-teman yang ada di daerah Lombok Timur, teman-teman bisa gabung di komunitas Lotim Dev ya. Nah, nanti di situ tuh ketemu sama kayak Nasrul Alawi, Kak Hari Sunario yang kita ceritakan tadi lah, sama kita-kita lah di sana gitu. Mungkin aku sih lebih ke apa ya? Ke circle sama ngelihat inspirasi orang-orang yang gede-gede gitulah gitu. Begitu sih kalau aku untuk ngembaliin bosanku dalam survive. Oh ya, berarti ternyata mungkin kawan-kawan mungkin juga belum tahu orang IT itu tidak hanya melulu tentang dia bisa share ke laptop, install laptop. Ternyata orang IT itu sangat keren loh, ternyata sangat keren di luar. Dia bisa membuat aplikasi, bisa ngehack sana sini atau menjadi hal-hal yang di luar pikirannya. Mungkin itu juga sebagai motivasi sebagai motivasi supaya teman-teman yang sedang sekarang bergelut di dunia IT itu ya bisa bertahan seperti abang-abang kita yang ada di depan ini. Mungkin nih pertanyaan terakhir dari aku sih. Aku pengen tahu sih kan sekarang Bang Wahyu kerjanya di ibu kota, Bang Aziz Bang Anugrah juga kerja di kota. Nggak nyebut nama ya. Kalau boleh tahu nih, salary programmer itu rata-rata tuh kisaran berapa? Mungkin itu juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman kita yang sekarang sedang survive, yang sedang belajar menjadi programmer seperti Bang Anugrah atau Bang Wahyu. Kalau salary sih range-nya ya sebenarnya bisa dicari di Google sih range gaji dari programmer itu. Kalau awal-awal itu bisa sampai junior programming itu bisa sampai 7 jutaan nyampe gitu. Tergantung experience juga sih. Kalau awal-awal itu 6 juta, 7 jutaan itu nyampe lah. Sampai ada juga yang sampai berdigit-digit gitu. Berarti gaji para programmer lumayan tinggi ya? Ya lumayan lah, lebih dari UMR daerah ya? Ya, lebih dari UMR lah. Kalau dari Bang Wahyu sendiri tuh, misalnya kalau Bang Wahyu itu keterima di salah satu startup atau company besar itu, kira-kira Bang Wahyu minta salarinya itu kisaran berapa? Keinginan Bang Wahyu itu di dunia programmer itu. Kalau dari aku sendiri, dari ya ngacak sendiri aja gitu. Dari pengalaman yang saat ini sih aku belum bisa ngelepas di angka 2 digit gitu. Cuman ranknya lah gitu dari 8 ke 12 gitu untuk saat ini gitu. Saat ini ya. Begitu. Wih, ternyata gaji para programmer ini ya lumayan tinggi. Mungkin itu bisa jadi motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang belajar atau yang sedang sekarang berusaha untuk menjadi programmer. Ternyata supaya teman-teman tidak ngeluh nanti lulusan IT itu dikira jadi tukang servis laptop atau install laptop. Ya itu kan pandangan orang awam. Ternyata di luar sana orang-orang IT itu cukup keren loh. Mungkin podcast kali ini malam hari ini kita akhiri, nanti kita lanjutkan malam-malam berikutnya karena mungkin pesan kata-kata buat terakhir. Ya mungkin nanti sebelum kita sebelum kita akhiri podcast kita malam hari ini, nanti mungkin ada quotes of tonight atau kata-kata motivasi dari programmer lokal kita yang sangat handal, yang berhasil survive di luar sana. Mungkin bisa dari Bang Anugrah. Quotes motivasi. Kalau quotes motivasi mungkin buat teman-teman, saya bukan orang yang terlalu politis ya, nggak bisa kayak merangkai kata-kata. Mungkin beberapa kalimat bagi teman-teman yang baru mulai atau sedang di fase belajar. Sebenarnya orang IT terus belajar sih. Itu terus semangat. Kedua, coba cari motivasi yang bisa memacu adrenalin untuk lebih giat lagi untuk belajar ngoding. Jangan pernah bosan belajar, gitu aja. Kalau dari Bang Wahyu sendiri, apa kira-kira quotes of the day atau kata-kata motivasi buat teman-teman atau buat diri sendiri? Mungkin kalau dari aku sih
ini quotes yang selalu aku ucapin sih di setiap aku diundang jadi narasumber gitu. Mungkin programmer itu gak jauh dari kata error ya. Nah, kadang error itu teman-teman dari error tuh banyak teman-teman yang ngeluh gitu, males gitu, pas nemu error males gitu. Tapi teman-teman bisa rubah tuh error itu menjadi anggaplah gitu, jadi ujian teman-teman untuk naik satu level lagi di di skill teman-teman di dunia programming. Sama satu lagi nih, teman-teman itu nggak usah takut dengan ketidakmungkinan ya. Mungkin ini quotes yang banyak di Google yang ini, tapi menurut aku tuh benar banget itu kata-kata itu. Jangan pernah takut dengan ketidakmungkinan di dunia ini. And never give up, wah gitu teman-teman. And never give up. Weh, ini mungkin kata-kata motivasi yang sangat luar biasa dari abang-abang kita yang hadir pada malam hari ini. Mungkin kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di audiens, mungkin mohon maaf karena kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa gitu ya. Mungkin kalau kita akhiri podcast kita malam hari ini, nanti kita lanjutkan ke malam-malam berikutnya. Kita akan menggali lebih dalam, lebih jauh tentang dunia programmer, baik itu developer mobile, developer website, engineer dan lain-lain yang berkaitan di teknologi. Mungkin kalau saya bisa simpulkan podcast kita malam hari ini, yaitu teruslah belajar, teruslah berusaha. Ketika mendapatkan suatu permasalahan, jadikanlah masalah itu tantangan untuk membuat kita lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di podcast cerita para developer.